Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Sultan Iqbal dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah. Adanya saya di sini bertujuan untuk menjelaskan beberapa karakteristik dari masing-masing kitab syarah hadis yang telah saya paparkan beberapa minggu lalu. Langsung saja ke kitab syarah yang pertama. Yang pertama dari Sahih Al-Bukhari. Kitab pensyarahnya yaitu dari kitab Fathul Al-Bari. Karakteristiknya kitab Fathul Al-Bari atau lengkapnya Fathul Bari bisyarah Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang sangat penting kedudukannya pada kalangan Ahlus Sunnah. Yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan kitab ini lumayan lama, yaitu 25 tahun. Kitab ini terdiri dari 13 jilid besar dengan 1 jilid kitab pengantar. Dalam sistematika penyusunan, Ibnu Hajar menyebutkan bahwa bab dan hadisnya dan menjelaskan hubungan antara keduanya, kemudian menjelaskan faedah matan dan sanad. Kemudian memasukkan hadis munqati dan menjelaskan makna kata yang sulit dalam kitab ini sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari, terdiri dari 97 judul dan 3230 judul kitab bab, 7523 hadis. Oke. Lanjut kitab Sahih Al-Bukhari yang kedua, yaitu pensyarah. Nama kitab syarahnya Umdah Al-Qari. Karakteristiknya penulis kitab ini adalah Mahmud bin Ahmad bin Husain bin Yusuf bin Mahmud Al-Ainatabi. Kitab ini ditulis pada tahun 820 Hijriah dan diselesaikan pada 874 Hijriah. Lanjut ke kitab selanjutnya, masih di Sahih Al-Bukhari. Kemudian nama kitab syarah hadisnya Irsyad Al-Sari. Kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Malik bin Al-Asqalani Al-Qutaibi Al-Misri Abu Al-Alab Syihabuddin. Sistematika penulisan kitab ini adalah diawali dengan muqaddimah. Selanjutnya beliau menerapkan pasal-pasal yang disampaikan secara urut dari keutamaan hingga pasal umum yang menuturkan biografi Al-Bukhari selaku paragraf kitab yang disyarah. Beberapa pasal tersebut diantaranya adalah keutamaan ahli hadis, kemudian siapa orang yang mentadwinnya, dan lain sebagainya. Lanjut yang ketiga, yaitu dari Sahih Muslim. Dalam kitab pensyarahnya kitab Al-Dibaj. Judul lengkap dari kitab ini adalah Al-Dibaj ala Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Kitab ini ditulis oleh Al-Suyuti setelah selesai menyusun kitab At-Tawshih. Lanjut yang kelima, masih di Sahih Muslim, dalam kitab syarah hadis Al-Siraj Al-Wahaj min Kashf Mutalib Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Kitab ini ditulis oleh Siddiq bin Hasan Khan Bahadur. Beliau mengatakan keinginannya untuk menulis 2 syarah dari 2 ringkasan kitab hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan bahwa kitab ini berdasarkan kepada kitab syarah lain yang banyak merujuk pada kitab syarah para pendahulunya. Lanjut yang keenam, nama kitabnya Sahih Muslim, masih di Sahih Muslim. Dalam syarah hadisnya, kitab syarah hadisnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Almal Abu Zakaria Muhammad bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damashqi
yang dikenal dengan Imam Nawawi. Dalam sistematiknya, penulis di awal beliau memulai dengan syarah muqaddimah dan disusun dengan bentuk subbab agar mudah ditelaah. Lanjut yang ketujuh. Dalam kitab Sunan At-Tirmizi, kitab syarah hadisnya yaitu berjudul Al-Aridatul Ahwazi. Penulis kitab ini adalah Abu Bakar Ibnu Al-Arabi atau Al-Arabi. Nama asli dari kitab ini adalah Aridatul Ahwazi Bisyarah Sahih At-Tirmizi. Sistematikanya pada kitab ini ialah kitab ini terdiri dari 8 jilid atau per juz yang masing-masing pembahasan tema-tema tertentu, dan pada setiap bab Ibnu Arabi menguraikan lagi dengan subbab yang terkait dengan subbah yang dibahas setelah ditulis judul babnya. Lanjut yang ke-8 dari Sunan At-Tirmizi, kitab syarahnya Qutul Muqtazi ala Jam'i At-Tirmizi As-Suyuti. Kitab ini dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti atau dalam karyanya adalah Abu Fadl. Alasan yang melatar belakangi Imam Suyuti dalam penyusunan kitab ini adalah bahwa kitab ini adalah kitab keempat dari Kutubus Sittah. Oke, lanjut yang ke-9 yaitu Sunan At-Tirmizi. Kitab syarah hadisnya Tuhfah Al-Ahwazi Syarah Jami' At-Tirmizi. Kitab ini dikarang oleh Al-Mubarakfuri atau Abu Ali Muhammad Abdurrahman bin Al-Alamah Al-Hafiz Al-Hajjaj Al-Syeikh Abdurrahman Al-Rahim bin Al-Hajj Al-Syeikh Bahadur Al-Mubarakfuri. Kitab Tuhfah ini berasal dari kata tuhfat yang berarti karya besar atau mutiara atau permata, dan ahwazi berarti ringan. Lanjut kitab yang ke-10 masih di Sunan Abu Daud. Kitab syarahnya Aun Al-Ma'bud Ya'la Syarah Sunan Abu Daud. Pengarang dari kitab ini adalah Al-Alamah Muhakkik Al-Muhaddis Al-Kabir Abu Thayyib Muhammad Syams Al-Haq bin Amir Ali bin Maksud Ali As-Siddiqi Al-Azim Ahadi. Latar belakang penulisan kitab ini tidak terlalu ringkas dan tidak terlalu panjang. Lanjut ke kitab selanjutnya yang ke-11 masih di Sunan Abi Daud. Kitab syarah hadisnya Syarah Sunan Abu Daud li Al-Aini. Kitab ini dikarang oleh Al-Aini. Kitab ini merupakan kitab syarah alternatif atas Sunan Abi Daud. Lanjut yang ke-11 masih dengan Sunan Abi Daud. Kitab syarahnya Bazdi Al-Majhud fi Halli Abi Daud. Pengarang kitab ini adalah Al-Syekh Al-Allam Al-Muhaddis Al-Kabir Al-Faqih Khalil Ahmad bin Majid Ali bin Ahmad Ali bin Qutbi dan selanjutnya. Kitab ini diselesaikan pada tahun 1335 Hijriah. Dari sistematikanya bisa dilihat dalam masalah fikih, pengarang syarah lebih banyak merujuk pada fikih karangan ulama mazhab Hanafi. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya kita ke kitab Sunan An-Nasa'i. Judul kitab pensyarahnya Zahra Al-Ruba A'la Al-Mujtaba. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Muhammad Hayyar bin Ibrahim Al-Sindi Al-Madani. Metode penyusunan kitab ini mengikuti An-Nasa'i dengan berdasarkan metode sunan, dan metode yang digunakan adalah memenggal bagian-bagian kalimat dari kalimat hadis. Oke, lanjut yang ke-14 yaitu Sunan An-Nasa'i. Kitab syarah hadisnya Kitab Sunan An-Nasa'i Bisyahri As-Suyuti. Kitab ini dikarang oleh Imam As-Suyuti. Dalam pensyarah Imam As-Suyuti menggunakan metode ijmali, menjelaskan para perawi hadis, i'rab hadis, pengambilan pendapat dari Imam Syafi'i. Oke, lanjut yang ke-15. Masih di Sunan An-Nasa'i, kitab Zakratul Uqbah fi Syahr Al-Mujtaba.
Pengarang kitab ini adalah Syekh Al-Lamah Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Usuli Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa Al-Itsubi. Syekh Al-Itsubi menyusun kitab ini karena dalam kitab An-Nasai tidak memiliki penjelasan yang memecahkan kata-katanya dengan benar. Oke, lanjut kitab yang ke-16, Sunan Ibnu Majah. Kitab pensyarah Misbah Al-Zujajah Qawaid Ibnu Majah. Nama lengkap penulisnya adalah Syekh Al-Hafiz Syuhab Al-Din Abu Al-Abbas Ahmad bin Qayyamas bin Utsman bin Umar Al-Bushri Al-Kinana atau Kinani. Dalam kitab ini terdiri atas 3 jilid yang terdiri daripada 7 kitab. Oke, lanjut yang ke-17, Sunan Ibnu Majah. Kitab syarahnya Syarah Sunan Ibnu Majah. Pengarang dari kitab ini adalah Abu Abdullah Ala Al-Din Mughalaz. Oke, dalam sistematik pemaparan kitab ini terdiri dari beberapa bab, tema, dan sub bab. Dan masing-masing bab tersebut mulai dari bab tahara sampai bab salat. Dalam pensyarah dia memaparkan sanad hadis yang lengkap. Oke, lanjut yang ke-18 dari kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab syarahnya kitab Musyarikul Anwar Al-Wahajah. Kitab ini dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Lamah Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Ashuli Muhammad bin Ali Al-Adam. Nama asli kitab ini adalah Musyarikul Anwar Al-Wahajah. Yang melatar belakangi kitab ini ialah pembahasan yang luas, penghilang keraguan, pembuka atas apa yang belum terungkap. Oke, lanjut. Kitab selanjutnya yaitu dari kitab Musnad Ahmad. Kitab syarahnya Nufusatul Sadri Al-Mukmad wa Qaratu Ain Al-Armad li Syarh Al-Salasiyat Musnad Al-Imam Ahmad. Pengarang kitab ini ialah Muhammad bin Ahmad bin Salim bin Sulaiman Asy-Syafarani Al-Hambali atau biasa dijuluki dengan Abul Auni Syamsuddin Safaraini. Dalam penjelasan kitab dapat mengingatkan orang yang telah diketahui atau mengetahui bidang ilmu hadis dan memberikan wawasan luas bagi seorang baru belajar syarah. Oke, yang ke-20 dari kitab Sunan Ad-Darimi. Judul pensyarahnya Fath Al-Manan Bisyarah Fath Al-Manan. Penulis kitab ini ialah Al-Imam Syed Hashim bin Abdullah bin Ahmad Al-Gharami Al-Hasini Al-Makki. Dalam penulisan kitab ini kitab Sunan ini berdasarkan tema fikih. Dalam kitabnya setidaknya memuat 25 tema dan 25 pembahasan. Oke. Kemudian yang terakhir 21 dari Muwatta Imam Malik. Kitab syarah hadisnya Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta. Nama penulis kitab ini adalah Khalaf Ibnu Sulaiman Ibnu Said atau Sa'dun Ibnu Ayyub Al-Qadi Abu Walid Al-Tujaibal Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Baji Al-Tamimi. Abu Walid berpendapat meringkas kitab ini berupa kata yang memiliki makna terdapat dalam hadis ini merelasikan dengan masalah yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta. Hal ini memberikan penjelasan dan peringatan dari masalah yang mengisyaratnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena waktu berhubung singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.